Halo anak-anak, ketemu kembali bersama Pak Thomas Anton Wibowo dalam pembelajaran tematik untuk kelas 3 SD semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya kabarnya luar biasa. Puji Tuhan, sempurna, salam sehat. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Pak Anton akan mengajak kalian semua untuk belajar untuk belajar bersama dari pembelajaran tematik. Nah, yang akan kita pelajari kali ini anak-anak yang akan kita pelajari bersama kali ini dari tema yang keenam, yaitu tentang energi dan perubahannya Subtema yang ketiga yaitu tentang energi alternatif. Sedangkan materi yang akan kita pelajari itu yang pertama menyebutkan hak dan kewajiban ketika bermain. Yang kedua, kita akan belajar tentang menuliskan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Materi yang ketiga yaitu tentang menuliskan contoh kewajiban menjaga lingkungan. Dan yang keempat yaitu menyebutkan contoh sikap menjaga lingkungan. Itu anak-anakku 4 materi yang akan kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Adapun tujuan dari pembelajaran kita, yang pertama, nanti siswa diharapkan mampu untuk menyebutkan hak dan kewajiban ketika bermain. Yang kedua, dengan menulis, siswa mampu untuk menuliskan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa mampu untuk menuliskan contoh kewajiban menjaga lingkungan. Yang terakhir, yaitu dengan menulis, siswa mampu untuk menyebutkan contoh sikap menjaga lingkungan. Itu tujuan dari kegiatan pembelajaran kita kali ini. Bagaimana? Sudah siap belajar bersama Pak Anton dan teman-teman kalian di rumah mereka masing-masing? Yuk kita belajar bersama. Anak-anakku, mari kita belajar materi yang pertama. Sekarang kalian amati gambar berikut ini. Di sini terlihat anak-anak yang sedang asik bermain di taman bermain. Anak-anak, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa ketika kita ingin hak kita itu dipenuhi, maka kita harus melaksanakan terlebih dahulu kewajiban kita. Itu yang namanya pelaksanaan hak dilakukan secara seimbang. Ada hak maka ada kewajiban. Demikian sebaliknya, ada kewajiban maka kita akan menerima hak-hak kita. Lalu pertanyaannya adalah, apa hak dan kewajiban kita di tempat bermain itu? Mari kita lihat. Ini contoh hak ketika bermain antara lain sebagai berikut. Ini contohnya Yang pertama, diberikan waktu bermain oleh orang tua. Itu hak kita sebagai anak-anak diberikan waktu untuk bermain. Yang kedua, bermain dengan siapa saja. Bermain dengan siapa saja, tidak pilih-pilih teman. Yang ketiga, mendapat giliran bermain. Kalau kita bermain bersama dengan teman-teman, kalau kita ikut bermain di situ, maka kita mempunyai hak untuk bisa mendapatkan giliran untuk bermain. Lalu supaya kita mendapatkan hak-hak itu, kewajiban-kewajiban apa yang harus kita laksanakan? Yang pertama, tidak lupa waktu ketika bermain. Ketika kita sudah diberikan hak untuk bermain, maka kewajiban kita tidak lupa waktu ketika bermain. Jadi ketika waktunya sudah selesai, kita harus segera pulang dan kembali ke rumah. Yang kedua, memberi kesempatan setiap orang untuk bermain. Itu kewajiban kita.
kalau kita ingin mendapatkan giliran bermain, maka kita juga harus memberi kesempatan setiap orang untuk ikut bermain. Yang ketiga, itu bermain dengan jujur, ya. Bermain dengan jujur itu kewajiban kalian ketika bermain. Dan yang keempat, menjaga kebersihan tempat bermain, ya. Ketika kalian bermain di tempat bermain, maka menjadi kewajiban kalian untuk menjaga, untuk merawat tempat bermain kalian. Itu anak-anak, pelaksanaan hak dan kewajiban di tempat bermain. Nah, sekarang ayo berlatih, ya. Ayo berlatih, kalian bisa menyimak di buku kalian halaman 73. Nah, sebutkan contoh keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hal berikut ini. Yang pertama, dalam hal penggunaan energi. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajibannya secara seimbang? Begini anak-anak, jika kita misalnya, ya, contohnya ingin mendapatkan energi air, ya, energi dari air, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita untuk menjaga kelestarian air, ya. Jika kita ingin mendapatkan energi air, maka tugas kita yaitu melaksanakan kewajiban untuk menjaga kelestarian dari air. Caranya bagaimana? Caranya tidak menebang pohon sembarangan, supaya apa? Supaya pohon-pohon itu bisa menyimpan cadangan air. Yang kedua, misalnya, ya, kewajiban kita tidak boros ketika penggunaan air, artinya menggunakan air secukupnya. Sekarang selanjutnya, bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban ketika bermain? Nah, ketika bermain misalnya, jika kita ingin mendapatkan tempat bermain yang bersih, nah, itu kan hak. Jika kita ingin mendapatkan, itu kan hak. Ya, jika kita ingin mendapatkan tempat bermain yang bersih, maka kita harus, ya, melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan tempat bermain. Ya, Banten ulangi, ya. Mendapatkan tempat bermain yang bersih jika kita apa? Jika kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu menjaga kebersihan tempat bermain. Itu anak-anak, contoh keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban dalam penggunaan energi dan ketika bermain, ya. Nah, sekarang tuliskan 2 contoh hak dan kewajiban ketika bermain, ya. Tuliskan 2 contoh hak dan kewajiban ketika bermain. Tadi sudah Pak Anton bahas. Coba, siapa yang masih ingat contoh hak dan kewajiban ketika bermain? Nah, ini contohnya. Contoh haknya apa? Nah, yang pertama, diberikan waktu bermain oleh orang tua. Yang kedua, bermain dengan siapa saja. Ya, itu 2 contoh hak kita sebagai anak ketika bermain. Sekarang, apa kewajibannya? Nah, sekarang apa kewajiban kita ketika kita bermain? Yang pertama, ya, tidak lupa waktu ketika bermain. Ya, ketika kita diberikan waktu untuk bermain oleh orang tua, maka menjadi kewajiban kalian, menjadi kewajiban kita semua yang bermain untuk tidak lupa waktu ketika bermain. Yang kedua, memberi kesempatan setiap orang untuk bermain. Nah, memberi kesempatan setiap orang untuk bermain itu kewajiban kita, ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak, ya. Nah, anak-anak, menghemat energi itu, ya, merupakan salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber energi. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa energi itu perlu kita hemat dalam penggunaannya agar keberlangsungan dari energi itu terus ada untuk kesempatan-kesempatan selanjutnya, untuk waktu-waktu ke depan. Nah, itu kita perlu menjaga kelestarian energi. Ya, itu menjadi kewajiban kita, ya. Oke. Nah, coba kalian amati gambar berikut ini anak-anak, ya. Kalian amati gambar berikut ini. Gambar yang pertama itu ada satu keluarga yang sedang jalan sehat di
area Car Free Day. Nah, gambar yang kedua itu ada anak-anak sekolah yang sedang kerja bakti menanam pohon di lingkungan sekitar sekolah mereka. Lah, sekarang pertanyaannya adalah tuliskan kegiatan yang terdapat pada gambar beserta kewajiban yang harus dilakukan. Ya, sekali lagi tuliskan kegiatan yang terdapat pada gambar beserta kewajiban yang harus dilakukan. Mari kita lihat gambar yang pertama ya. Kita lihat gambar yang pertama. Di situ ada satu keluarga yang sedang jalan sehat di area Car Free Day. Gambar pertama ya. Nah, gambar pertama menunjukkan kegiatan apa? Kegiatan jalan sehat saat Car Free Day. Lalu kewajiban apa yang harus dilakukan ketika keluarga tersebut jalan sehat di area Car Free Day? Kewajibannya apa? Nah, kewajibannya misalnya satu, menjaga kebersihan area Car Free Day tempat keluarga tersebut jalan sehat. Itu menjadi kewajiban ya. Nah, tidak membuang sampah dari makanan yang kita bawa sembarangan ya. Perlu menjaga kebersihan. Yang kedua, berjalan, itu tadi kan jalan sehat, maka berjalan melalui jalur yang sudah ditentukan. Tidak sembarang tempat kita lalui untuk jalan sehat. Contohnya, kalian amati gambar tersebut. Di situ ada taman dengan rumput yang rapi. Maka kewajiban kewajiban keluarga tersebut yaitu berjalan sesuai jalurnya. Jalur jalan sehatnya mana? Tidak sembarangan lewat taman, menginjak-injak rumput, menginjak bunga, akhirnya rumput di taman itu menjadi rusak ya. Itu contohnya ya, contoh kewajiban untuk berjalan sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan untuk jalan sehat itu mana ya, tidak sembarangan ya. Oke, sekarang gambar yang kedua kalian amati baik-baik ya. Gambar yang kedua kalian amati baik-baik. Gambar yang kedua itu menunjukkan kegiatan kerja bakti menanam pohon anak-anak ya. Kerja bakti menanam pohon. Nah, kewajiban apa yang harus dilakukan di situ? Nah, contohnya satu, bekerja sama dengan teman. Nah, kalian amati anak-anak tersebut tidak bekerja sendirian, tetapi bekerja bersama teman-temannya untuk menanam pohon. Maka harus bekerja sama dengan teman ketika melaksanakan kegiatan tersebut ya. Yang kedua, merawat tanaman yang sudah ditanam. Nah, ketika mereka sudah menanam, maka juga menjadi kewajiban mereka untuk merawat tanaman yang sudah mereka tanam tersebut sehingga nanti tanaman itu bisa tumbuh besar dan subur ya. Nah, itu anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Nah, sekarang ayo berlatih. Nah, kalian bisa menyimak di buku kalian di halaman 82. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kebersamaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sekali lagi, berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kebersamaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Apakah gambar A? Apakah gambar yang kedua? Apakah gambar yang ketiga? Kira-kira mana anak-anak yang menunjukkan kebersamaan menjaga lingkungan di sekitarnya? Ayo. Kalau gambar A itu anaknya sendirian buang sampah. Gambar B mereka bersama-sama kerja bakti membersihkan lingkungan. Gambar yang ketiga atau gambar yang C itu malah mereka mencoret-coret tembok sembarangan. Nah, kira-kira mana yang menunjukkan kebersamaan dalam menjaga kelestarian lingkungan? Tentu gambar yang kedua. Nah, itu yang menunjukkan kebersamaan. Jadi bersama-sama membersihkan lingkungan sekitar. Nomor selanjutnya nomor 4 kita lihat. Tuliskan 3 contoh kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan ya. 3 contoh kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, yaitu menanam dan merawat tanaman di lingkungan sekitar. Yang ketiga, tidak menebang pohon sembarangan. Nah, yang keempat, menggunakan air secukupnya. Nah, itu contoh ya, contoh-contoh kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kalian bisa menambahkan jawaban kalian di sini ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak.
sekarang ayo kita berdiskusi ya. Karena kalian sedang berada di rumah, maka kalian bisa diskusi dengan saudara kalian, bisa diskusi dengan kedua orang tua kalian. Anak-anak, menjaga lingkungan adalah kewajiban kita. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya yang pertama, ya, menjaga lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini ada ibu-ibu sedang belanja. Bagaimana ibu-ibu ini bisa menjaga lingkungan? Caranya bagaimana? Nah, ketika belanja menggunakan tas belanja, ya, untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Misalnya kalian belanja di minimarket, selalu kan sama petugasnya diberikan kantong plastik, ya kan, setiap kali kita belanja. Kalau kita belanja 10 kali, maka akan ada 10 kantong plastik yang diberikan kepada kita. Ya minimal ya. Minimal kalau belanjaan kita banyak, tentu kantong plastiknya juga lebih banyak. Nah, kantong plastik biasanya kan kita buang. Nah, itu akan mencemari lingkungan anak-anak ya. Karena plastik tidak mudah diurai oleh tanah sehingga bisa mencemari lingkungan ya. Nah, maka cara bijak ya, kita bisa menggunakan tas belanja kita sendiri yang kita bawa dari rumah ya untuk belanja, sehingga belanjaan dimasukkan di situ, lalu kita bawa ke rumah, belanjaan yang kita keluarkan, tasnya bisa kita gunakan lagi untuk belanja selanjutnya. Jadi menggunakan tas belanja sendiri ya, itu cukup bisa menghemat penggunaan plastik ya yang bisa mencemari lingkungan. Selanjutnya contohnya apa lagi ini? Nah, membawa bekal minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik. Nah, misalnya kalian berpergian ke tempat rekreasi misalnya ya. Kalian bisa membawa botol minum sendiri ya. Sehingga kalian tidak perlu beli ya, tidak perlu beli. Lalu ketika kita minum sudah habis kan botolnya kita buang yang kita beli itu. Ya, itu kan bisa mencemari lingkungan karena berbahan plastik tidak mudah diurai oleh tanah ya. Maka dengan bijak kalian bisa membawa botol sendiri ya. Setelah kita minum habis, kita bisa bawa pulang dan bisa kita gunakan untuk kesempatan selanjutnya. Itu cukup menghemat penggunaan botol plastik ya. Selanjutnya anak-anak ya, nah, memilah sampah yang dapat didaur ulang ya. Ya, contohnya ketika kalian membersihkan lingkungan sekitar rumah kalian, di situ ada sampah daun, sampah plastik ya. Itu perlu kalian pilah mana yang sampah plastik, mana yang sampah daun. Kalau sampah daun itu mudah diurai oleh tanah ya, bisa diurai oleh tanah ya, sehingga tidak mencemari lingkungan. Tetapi kalau sampah plastik perlu kita pilah, nah kita sendirikan ya, kita sendirikan, bisa kita manfaatkan sampah plastik itu untuk hal-hal yang bermanfaat untuk untuk kita sendiri ya. Contohnya misalnya Pak Anton sekarang sedang menanam sayur ya, Pak Anton tidak beli pot, tidak beli polybag, tetapi menggunakan botol-botol plastik yang Pak Anton pilah dari sampah lingkungan sekitar perumahan Pak Anton. Itu Pak Anton kumpulkan, Pak Anton potong, Pak Anton manfaatkan untuk menanam sayur. Nah itu artinya apa? Artinya sampah plastik digunakan kembali, tidak dibuang sembarangan, sehingga bermanfaat untuk kita dan juga bisa menjaga kelestarian lingkungan. Karena apa? Karena sampah plastik tidak mencemari lingkungan ya. Oke. Selanjutnya anak-anak, sikap menjaga lingkungan di sekolah. Bagaimana caranya Pak sikap menjaga lingkungan di sekolah itu caranya bagaimana? Ya, tentu ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekolah kita ya. Karena sekarang ini masa pandemi, maka itu belum bisa kita lakukan. Tetapi nanti ketika pandemi ini sudah berakhir dan kita diizinkan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah, maka kita bisa lakukan sikap menjaga lingkungan di sekolah. Caranya bagaimana? Mari kita lihat. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Itu menjadi kewajiban semua warga kelas, baik guru maupun semua murid yang ada di kelas tersebut ya, makanya supaya kelas itu tetap bersih, kalian murid dan guru perlu menjaga kebersihan kelas. Bisa juga melakukan piket harian ya, supaya kelas senantiasa terlihat
bersih ya. Yang kedua, sikap menjaga lingkungan sekolah tuh contohnya apa lagi? Nah ini, menghemat penggunaan air ya. Ketika kalian ke kamar mandi, ketika kalian cuci tangan, ketika kalian buang air kecil, buang air besar, maka perlu dengan bijaksana dalam penggunaan air, tidak terlalu boros ya, sehingga ketersediaan air senantiasa terus terjaga, perlu dihemat ya. Nah, selanjutnya anak-anak, sikap menjaga lingkungan rumah. Kalau tadi sikap menjaga lingkungan sekolah, sekarang bagaimana sikap menjaga lingkungan di rumah? Nah, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Ayo, siapa yang masih membuang sampah sembarangan di sekitar rumah, di selokan, ya toh, di belakang rumah? Nah, ayo ditinggalkan kebiasaan itu. Buanglah sampah pada tempatnya, ya. Selanjutnya, sikap menjaga lingkungan di rumah itu macam apa lagi? Menghemat penggunaan listrik misalnya ya. Ketika kalian sudah selesai nonton televisi misalnya, segera dimatikan. Ketika kalian sudah selesai menggunakan kamar mandi dan perlu menggunakan cahaya lampu, maka ketika sudah selesai segera dimatikan. Ketika kalian membantu mama untuk setrika misalnya ya, kalau sudah selesai setrika segera dimatikan ya. Penggunaan pendingin udara atau AC misalnya ya, ketika kalian panas kalian nyalakan tidak apa-apa, tapi ketika udara sekitar sudah dingin ya tidak perlu dinyalakan karena sudah dingin kan. Nah itu cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat penggunaan listrik. Selanjutnya ya, sikap menjaga lingkungan di rumah apalagi? Nah, misalnya ini, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya misalnya kalian mau pergi ke suatu tempat yang jaraknya cukup dekat, maka kalau tidak perlu pakai mobil ya tidak usah pakai mobil. Kalau tidak perlu pakai motor ya tidak usah pakai motor, ya. Karena apa? Karena mobil motor itu menggunakan bahan bakar, ya, menggunakan bahan bakar, dan bahan bakar itu bisa menyebabkan polusi, ya, bisa menyebabkan polusi, terlebih bahan bakarnya bahan bakar minyak bumi seperti yang kita pelajari kemarin, ya, itu bisa menyebabkan polusi, yes. Maka kita bisa mengurai dengan cara apa? Jika kita tempatnya masih bisa kita jangkau dengan jalan kaki, dengan bersepeda, kenapa tidak kalau kita pergi ke tempat tersebut dengan jalan kaki atau bersepeda? Itu sangat menghemat penggunaan energi dan juga mencegah polusi udara dan membuat badan kita tambah sehat, karena kalau bersepeda, jalan kaki kan badan kita bergerak, ya. Oke, anak-anak, saya kira cukup sekian untuk pembelajaran kita dari tema 6 subtema yang ketiga ini tentang energi alternatif. Secara khusus kita belajar dari muatan bahasa, muatan PPKN ya. Mohon maaf, muatan PPKN yang kita pelajari kali ini. Lalu, apa yang dapat kita refleksikan bagi hidup kita? Ya, tentang pembelajaran kita kali ini. Pak Anton berharap pembelajaran kali ini kalian di rumah ini bisa bermakna bagi kalian. Maka Pak Anton mau mengajak kalian berefleksi, makna apa yang dapat kamu pelajari dari materi tentang hak dan kewajiban ini. Maknanya apa? Kita harus bagaimana? Ya, Pak Anton berharap semoga pembelajaran kalian di rumah itu selain bisa berjalan dengan lancar, itu bisa semakin membuat kalian untuk semangat dalam melaksanakan hak dan kewajiban dimanapun kalian berada. Anak-anak, dari pembelajaran kita, apa yang dapat kita simpulkan? Yang dapat kita simpulkan yang pertama, bahwa hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan seimbang. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan secara seimbang pada waktu kita berkegiatan, misalnya bermain, penggunaan energi, pelestarian lingkungan, dan aneka kegiatan lainnya. Itu perlu kita melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, hak dan kewajiban juga harus kita laksanakan secara seimbang dimanapun kita berada.
baik itu di lingkungan sekitar rumah, di lingkungan rumah kita sendiri, ataupun juga di lingkungan sekolah. Hak dan kewajiban harus kita laksanakan, ya. Oke, anak-anak, saya kira cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Pak Anton mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Pak Anton juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari orang tua. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan senantiasa berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.